Halo Sobat Balance, bicara akuntansi lewat aksi ngobrol cerdas edukasi. Buat kalian para pejuang mimpi, calon ekonom masa depan, dan yang masih galau milih jurusan, selamat datang di fakultas yang katanya sih penuh angka tapi juga penuh cinta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Di pagi yang cerah ini, kita bakal kupas tuntas satu pertanyaan yang sering mampir nih di kepala mahasiswa baru dan pengamat kampus. Ngapain sih kuliah di sini? Dan spesialnya kita nggak akan bahas sendiri guys. Siapa dia? Sabar dulu. Kita nggak akan bahas sendirian nih. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak nih? Kita akan bahas sama siapa? Oke, sebelum kita mulai acara, mari kita buka dengan berdoa. Yang Islam boleh berdoa sesuai keyakinannya masing-masing dan yang non-muslim juga boleh. Dan yang baru bangun ya udah berdoa juga ya biar cepat sadar. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Semoga setelah ini yang masuk ke hati bukan cuma cinta dari kakak tingkat, tapi juga ilmu yang bermanfaat. Baik. Oke, langsung saja kita sambut. In a word, inilah dia. One person stood above them all with a CV so long it crosses Microsoft Word with a gelar akademik yang lebih banyak dari filter IG. Dekan FEB UIA. The hero we need, the hero we can plagiarize. Let's give a big welcome to Bapak Dr. Mendro Waskito SEMM. Baik, Pak Dekan, mic-nya kami serahkan. Tolong pencerahannya untuk kami nih, para anak ekonomi yang kadang lebih ngerti promo Shopee daripada laporan laba rugi. Karena banyak dari kami yang kuliah masih dengan prinsip, ya udah deh jalanin aja dulu. Tapi ternyata nggak cukup Pak. Kami tuh butuh arah, kami butuh jawaban dan kami butuh motivasi yang bukan dari TikTok motivator India. Silakan Pak, guncangkan hati kami Pak. Baik Bapak, saya izin membacakan CV Bapak terlebih dahulu ya. Boleh, silakan. Baik guys, beliau lahir di Surabaya, S1 Divisip Universitas Airlangga Surabaya. Oh my god. S2 Magister Manajemen Universitas Airlangga dan S3 Program Dokter Studi Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia di UNJ. Dan pernah bekerja di Paninbank dan PT Bersumif ya Pak? Maaf Pak. Bersumi. Oh Bersumi. Ya, dari Indonesia. Oh iya, dosen UIA 1996, betul Pak? Iya. Jabatan akademik Sekretaris Produk Akuntansi 1996 sampai 1997. Ketua Prodi Manajemen 1997 sampai 1998. Wakil Dekan FEB UIA 1998 sampai 2006. Wakil Ketua Akademik STIE Pertiwi Bekasi 2007 sampai 2017. Ketua Stebis Cilengsi 2019 sampai 2021. Dekan FEB UIA 2024 sampai sekarang. Kita doain semoga jabatannya sampai seterusnya. Baik Bapak, kita lanjut ya Pak. Ya, silakan. Boleh nggak sih Pak diceritakan sedikit pengalaman Bapak sebagai dekan hingga saat ini? Oke, terima kasih. Maaf, Novia Mbak Safitri. Novia. Ya, maaf. Jadi Mbak Novia, saya dosen tetap yang di Asy-Syafi'iyah ini sebenarnya sudah lama ya. Jadi dari tahun 96 sampai sekarang, istilahnya kan gitu ya. Namun dari perjalanan saya itu sejak tahun 97 98 itu sudah diberdayakan di tempat yang lain juga. Jadi tapi ngajar masih tetap di Asy-Syafi'iyah kan istilahnya. Jadi pengalaman saya itu dosen tapi di struktur juga diminta waktu itu. Jadi saya masuk saja langsung diberikan jabatan sekdur akuntansi. Wow. 1 tahun kan istilahnya kan itu ya. Terus jadi kajur manajemen istilahnya kan gitu ya. Terus nggak lama saya jadikan wakil dekan kan itu ya. Nah, pada saat posisi wakil dekan saya 2 periode sudah habis, saya langsung diminta oleh Pertiwi untuk menduduki jabatan di sana Kaprodi manajemen dan nggak lama saya dijadikan pembantu ketua di STE Pertiwi. Jadi di dalam pengalaman yang ada sebenarnya saya sudah banyak pengalaman di struktural ya. Jadi dekan ini adalah sebuah amanah yang diberikan pada saat sekarang ini gitu. Jadi itu hal yang biasa bagi saya sebenarnya, itu amanah saja. Jadi tidak berlebihan ya barangkali terkait dengan jabatan yang ada, apalagi di
waktu pandemi itu 2017 sebenarnya saya sudah bergabung di Stebis Bina Mandiri ya. Tapi untuk resminya saya diangkat jadi ketua itu karena izinnya sudah keluar. Jadi saya mengurus izin operasional dari Stebis itu dari tahun 2017 sampai 2018 langsung keluar, sehingga 2019 saya diangkat di ketua Stebis di sana kan itu ya. Nah, sehingga saya di dalam pengalaman jadi dekan di sini adalah merupakan hal yang biasa, karena di tempat yang lain saya sudah melalang buana di tempat yang lain istilahnya kan gitu, tapi saya kembali lagi ke Fakultas Ekonomi. Jadi basic saya memang home base-nya saya di Fakultas Ekonomi Asafia sejak awal. Jadi saya memang sudah jatuh cinta dengan Asafia sudah lama sekali istilahnya kan gitu ya. Jadi saya kembali lagi ke Fakultas Ekonomi, dan kemarin sejak bulan Juli tahun 2024 saya diminta untuk jadi dekan Fakultas Ekonomi gitu. Jadi itu yang perlu saya sampaikan, sehingga tadi saya katakan kalau pengalaman ya itu sudah pernah lah saya mengalami itu semua. Oke. Kalau tantangan terbesarnya dalam memimpin fakultas tuh apa Pak? Sama Bapak jadi dekan? Kalau tantangan yang 1 tahun terakhir yang saya alami untuk mengelola memimpin di Fakultas Ekonomi adalah sebenarnya penyelesaian borang akreditasi ya, sampai visitasi di prodi manajemen S1. Jadi itu yang tantangan terbesar bagi saya. Karena apa? Karena memang kondisinya adalah karena sumber daya yang terbatas. Jadi bagaimana saya bisa mempertahankan akreditasi manajemen yang sekarang bertahan dulu sebelumnya adalah B dari Ban PT, sekarang menjadi baik sekali di Lamemba kan istilahnya kan gitu. Jadi itu yang tantangan terbesar bagi saya itu, karena kalau kegiatan rutinitas itu sudah biasa bagi saya gitu. Baik Pak. Apa sih momen paling berkesan Bapak selama jadi dekan? Ya, jadi kesan yang paling tadi kan memang tantangannya di akreditasi ya. Jadi momen yang kesan yang paling ini ya pada saat penyelesaian akreditasi tadi. Saya itu benar-benar tidak nyangka bahwasannya akreditasi kita dapat baik sekali, karena itu memang karena sumber daya yang terbatas tadi yang saya sampaikan itu tiba-tiba dapat pengumuman hasilnya adalah baik sekali. Itu saya bersyukur banget kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya sempat bersyukur dengan melakukan syukuran ya dengan Fakultas Ekonomi, dan sempat dihadirin Pak Rektor. Pak Rektor kita Profesor Mas Duki Ahmad itu sempat datang memberikan ucapan, bahkan saya di forum tertentu setelah kira-kira kurang 2 minggu ya dikasih penghargaan oleh Pak Rektor bahwasanya akreditasi kita baik sekali, itu dikasih penghargaan sebuah piagam. Itu yang momen yang saya sangat terkesan, yang saya tidak nyangka itu Pak Rektor bisa memberikan penghargaan seperti itu. Jadi itu adalah merupakan kebahagiaan kami bersama, karena itu kegiatan bersama ya, jadi itu kebahagiaan kami bersama. Itu Mbak. Baik Pak. Selanjutnya bisa dijelasin nggak sih Pak, apa visi misi utama dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah khususnya yang ingin dicapai melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan visi, memang kita mengacu juga sama dengan visi universitas ya. Jadi kita tidak boleh melampaui atau beda dengan universitas. Jadi kita di Fakultas Ekonomi hampir sama, yaitu terkait dengan visi lembaga kita. Fakultas Ekonomi adalah menjadi pusat pengembangan Islam kan itu ya, terkait dengan iptek dan sumber daya insani di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, penekanannya adalah bagaimana sumber daya insani yang ada itu nanti bisa unggul, integratif, dan berdasarkan global. Itu yang Pak Novi mungkin barangkali tahu ya, di gedung kita itu terpampang ya visi misi kita seperti itu. Dan itu makna yang paling dalam terkait dengan unggul itu adalah bagaimana lulusan kita bisa berkreatif dan inovasi ya, terkait dengan dengan perguruan tinggi yang lain barangkali ya, karena kreatif inovasi ini adalah tantangan kita untuk bagaimana mahasiswa bisa berkreatif ini. Maka di dalam perkuliahan kita coba setting istilahnya kan itu ya, dengan ditopang dengan pelatihan-pelatihan yang kita akan berikan istilahnya kan itu, sehingga benar-benar bisa menjadi unggul istilahnya kan gitu ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu kita kerjasama dengan struktur yang baru. Jadi di kami ada struktur baru, karena memang kalau dulu kalau tidak salah itu struktur organisasi kita tuh banyak ya, tapi
tidak ramping misalnya kan gitu, sehingga saya rampingkan, sehingga saya perlu struktur organisasi yang non organik di struktur di P3M. Nah, P3M ini yang mengelola pelatihan-pelatihan, sehingga nanti visi yang unggul ini benar-benar tercapai kan itu ya. Jadi tidak hanya lulusan yang berkreatif dan inovasi, dan sehingga nanti lulusan itu bisa mandiri, harapan saya kan gitu ya. Dan tidak hanya mandiri ya, nanti akhlak mulianya ini barangkali karena memang ini visi tadi terkait dengan kita ini adalah nanti ada akhlak mulia yang perlu didorong kan gitu ya, sehingga bagaimana akhlak mulia ini mampu mahasiswa alumni kita menerapkan nilai-nilai religius ya dalam setiap gerak langkah kita kan istilahnya gitu, sehingga benar-benar alumni kita ini benar-benar menjadi ulil albab istilahnya kan gitu ya, menguasai ilmu dan agama secara kafah barangkali gitu ya, sehingga itu harapan kami benar-benar lulusan itu dengan terpadunya ilmu dan agama itu menjadi tagline kita di visi misi kita itu seperti itu. Nah, maka istilah integratif itu adalah integrasi ilmu dan agama. Maka tadi yang saya sampaikan tadi, disitulah letak terpadunya ilmu dan agama. Kelebihannya dalam di mahasiswa kita nanti akan bisa melihat komposisi dalam kurikulum yang ada itu akan dibekali ilmu-ilmu agama. SKS-nya juga cukup lumayan banyak di kita kan gitu ya. Bahkan ada di dalam kelembagaan kita itu setiap hari Rebu di Masjid Al-Barkah itu ada semacam pengkajian ya terkait dengan ilmu dan agama, itu rutin itu setiap hari Rabu pagi. Jadi silakan teman-teman nanti kalau bisa hadir ikut, itu akan jauh lebih bagus karena memang itu terpadunya ilmu dan agama di situ kan itu ya. Jadi nah yang kedua integratif tadi terpadunya ilmu dan agama itu bagaimana bisa profesional misalnya gitu ya. Jadi integratif tadi kembali bahwasanya semangat nilai profesional tadi dilandasi membangun kehidupan kita secara lebih baik gitu ya, sehingga diharapkan mahasiswa kita penguasaan ilmu tadi adalah terkait dengan kompetensi. Kompetensi itu ada 3, yaitu terkait dengan knowledge, skill, attitude itu penting itu ya. Karena di kita sekarang saya kembangkan kepada tim struktur yang ada bahwasanya 3 pilar ini nanti akan menjadi penguatan. Jadi yang membedakan itu adalah penguatan itu terkait dengan knowledge, skill, attitude itu menjadi pilar yang utama, karena ada 3 pilar itu. Di dalam penguatan itu ada yang namanya IQ, intelligence quotient, terus ada yang namanya spiritual quotient ya, terus ada yang namanya emotional quotient. Nah, 3 pilar inilah yang teman-teman nanti alumni, mahasiswa alumni semua itu 3 pilar ini supaya bisa di dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan, karena memang tuntutan kompetensi itu tidak mudah untuk menjadi 3 pilar itu secara bersamaan. Dan kenapa ini menjadi penting ya di dalam integrasi ilmu dan agama tadi, 3 pilar yang saya berikan tadi, karena ukuran sukses itu justru di sana. Ukuran sukses itu di sana. Karena apa? Kalau kita hanya belajar saja ya terkait dengan kurikulum yang ada, sukses ya sukses, tapi sukses itu kecepatannya akan beda. Kenapa? Karena sukses itu kalau hanya ilmu yang kita peroleh itu sukses itu menurut saya biasa saja. Tetapi kalau kita tambahkan terkait dengan SQ misalkan gitu ya, SQ itu adalah spiritual itu bagaimana kita berdoa, karena memang di dunia ini istilahnya itu, kalau pengalaman kami istilahnya gitu ya, itu tidak akan mungkin sukses seseorang tanpa doa. Jadi ikhtiar perlu ya, namanya ikhtiar itu perlu, tapi doa juga nggak kalah menarik, karena kunci dalam kehidupan sukses itu, kecepatan untuk bisa meraih sukses itu doa. Nah, ada satu pilar lagi di dalam pendidikan kita yang namanya EQ, emotional vision, itu adalah bagaimana kita bisa kreatif tadi, inovasi tadi. Itu maka kita nanti berikan pelatihan-pelatihan itu, maka P3M nanti perannya di sana gitu. Jadi bagaimana emosional itu adalah bagaimana membangun kecerdasan di dalam memimpikan sesuatu. Kita ingin sukses apa misalkan gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan gitu ya, perlu diperhatikan, karena kalau kita hanya berikhtiar misalnya dalam pengetahuan saja, berdoa saja tanpa adanya punya keinginan yang kuat istilahnya gitu, sukses ya sukses, tapi sukses itu tidak akan cepat istilahnya gitu. Maka 3 pilar ini adalah teman-teman semuanya barangkali supaya sukses itu biar cepat istilahnya gitu ya. Karena sekarang ini kalau kita dalam kehidupan kita ini, usia kita ini kan tidak
lama ya. Kalau menurut ukuran Nabi kan kita sekitar 63 lah kalau kita merujuk dari Nabi kita istilahnya gitu ya. Dengan adanya kalau kita 3 pilar tadi, teman-teman mahasiswa, alumni itu bisa sukses dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan insya Allah tidak ada istilahnya apa ya, keraguan di dalam itu sehingga kita bisa mencapai keinginan kita apapun itu. Apapun itu. Jadi saya benar-benar merasakan dalam kehidupan ini Allah itu selalu dekat dengan kita asalkan kita punya ikhtiar dan kita punya keinginan. Kita punya ikhtiar tapi kalau keinginan kita nggak kuat ya juga akan lama itu gitu. Jadi itu 3 pilar itu yang penting ya. Jadi itulah. Yang ketiga adalah daya saing. Daya saing itu daya saing global. Maka bagaimana penguasaan ilmu ini kita gunakan secara dengan manajerial yang di kurikulum kita supaya bisa memadai ya apa yang kita ingin terkait dengan knowledge, skill, attitude itu bagaimana kita bisa melakukan secara kompetitif dan komparatif. Kompetitif itu kita bisa unggul, komparatif secara pembeda. Artinya kita unggul walaupun orang unggul itu kan banyak ya Mbak. Jadi unggul itu bisa berbeda-beda. Maka kita punya keunggulan apa sih? Nah ini maka di P3M ini keinginan-keinginan itu tadi kita bisa banyak Mbak di dunia ekonomi bisnis itu bisa banyak yang kita bisa bangun ya. Mau kita jadi seorang peneliti bisa, jadi seorang pengusaha bisa ya, jadi apapun bisa lah. Apalagi kalau di dalam di kurikulum kita manajemen itu kelebihannya adalah di segala lini kehidupan, di segala lini ke organisasi perusahaan itu pasti butuh manajemen. Dan melengkapi manajemen itu ya akuntansi itu sendiri. Kenapa? Di dunia ini kalau kita tidak melakukan pencatatan, misalnya manajemen itu kalau tidak ada pencatatan dokumen segala macam tidak lengkap rasanya kan gitu. Maka spesialis manajemen di dalam manajerial kita misalnya gitu ya ditopang dengan akuntansi pencatatan yang bagus. Itu kan kalau kita lihat juga di Al-Baqarah itu kan juga dijelaskan ya bahwasanya akuntansi itu harus dilakukan. Di Quran aja ditulis itu bahwasanya pencatatan itu harus dilakukan. Maka akuntansi menjadi pilar penting dan itu. Maka itu adalah nilai jual kita sebenarnya ya di dalam tataran manajemen manajerial, di dalam pembukuan sehingga kita bisa ahli di dalamnya itu. Itu yang menjadi desain. Apalagi kalau kita bisa bersaing global, berarti komunitas kita nanti bisa kembangkan secara nasional maupun internasional. Bahkan di prodi itu kan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan tridharma kita sudah lakukan dengan adanya visiting lecturer misalkan gitu ya, kita berkunjung ke negara, ke perguruan tinggi yang dituju. Kemarin saya ikut di Vietnam misalkan gitu ya, itu kita melakukan visiting lecturer, kita memberikan presentasi di sana, pembelajaran di sana, terus penelitian juga, pengabdian masyarakat juga kan gitu. Artinya kita bagaimana bisa berdaya saing, karena itu tuntutan juga di dalam akreditasi. Maka ini semua cara kerja kita di dalam visi misi tadi adalah bagaimana cara kerja kita mengikuti borang yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Ban PT, itu yang kita ikutin. Jadi cara kerja kita di pengelolaan organisasi perguruan tinggi itu ya mengacu ke sana, borang itu sendiri gitu loh. Sehingga harapan kami maka saya dengan teman-teman itu ya bekerja kita adalah mengikuti borang, isian-isian borang itu, karena ada 9 standar ya yang harus diisi dan itu banyak kriterianya. Dan kriteria sekarang ini tidak mudah bagi saya karena sekarang apalagi secara kuantitatif itu kan sudah ada ya sekarang. Kalau dulu lebih banyak narasi-narasi, sekarang tidak, kuantitatif juga diminta. Maka itu tuntutan yang ada itu kan sudah menurut saya sudah luar biasa. Maka tadi tantangan saya adalah bagaimana bisa berhasil akreditasi kita. Bahkan saya cita-cita akreditasi kita ke depan tuh bisa unggul. Itu harapan saya ya teman-teman. Jadi unggul ini maka mudah-mudahan doa kita bisa terkabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kerja kita semua ya, mudah-mudahan mahasiswa tim struktur kami bahwasanya untuk berpikir ke arah sana itu ya harus mau nggak mau, tidak hanya di dalam pembelajaran yang 3 sukses tadi, kita terapkan di struktur juga bahwasanya kita harus pengetahuan ya oke, skill ya oke, ikhtiar juga apa istilahnya, emosionalnya keinginan kita apa lah. Keinginan tadi kalau di saya pimpin itu ya bagaimana cara kerja kita sesuai dengan borang sehingga kita bisa unggul. Kedepannya harus Asafia Fakultas Ekonomi harus unggul. Itu Mbak cita-cita saya di satu periode yang akan datang ya. Kalau kemarin manajemen sudah, nah ini sekarang lagi ada akreditasi persiapan ya untuk akuntansi S1. Nah itu yang kemarin baik
saya ingin mendapatkan yang besok ini ada baik sekali. Itu tantangannya luar biasa, tidak mudah. Tapi atas izin Allah mudah-mudahan semua itu bisa berhasil. Gitu Mbak. Ya, Amin. amin. Kalian jangan lupa doain ya, semoga FEB UIA semakin maju, akreditasinya lebih ditingkatkan lagi, bisa naik lagi. Oke, baik Pak. Bagaimana sih FEB UIA mendukung mahasiswanya dalam menyiapkan karir, terutama di bidang akuntansi dan ekonomi digital? Ya, gini, jadi untuk karir, maka tadi kan sudah saya sampaikan ya, untuk terkait dengan struktur kita di non-organik, prodi dan sekprodi dan seterusnya itu, maka saya membentuk P3M. P3M itu sebenarnya struktur yang pernah sudah ada Mbak. Jadi kita membangkitkan kembali P3M yang lama, tapi bebannya adalah saya berikan ke sana untuk membangun apa? Pelatihan-pelatihan, karena karir mahasiswa itu terkait dengan pelatihan-pelatihan itu harus diciptakan sebanyak mungkin, misalnya kan gitu ya. Maka program P3M itu bagaimana supaya bisa berhasil pelatihan-pelatihan, maka nanti tahapan-tahapan setiap semester itu ya mereka ada kegiatan-kegiatan pelatihan-pelatihan yang akan terstruktur akan dilakukan. Nah, itu semuanya akan bisa Mbak, nanti akan kita coba siapkan ya. Jadi ini insya Allah ya, jadi saya lagi proses untuk ada lembaga semacam kompetensi yang dari BNSP. BNSP itu adalah kompetensi pelatihan yang kita bisa dorong ya, kita dorong untuk bisa secara legal diakui oleh negara lah, misalnya kan itu. Jadi skim yang kita angkat ya untuk untuk di akuntansi adalah nanti teknisi akuntansi dan akuntansi pajak, itu nanti kita dorong skim itu. Untuk di manajemen itu ada skim digital marketing dan keuangan, istilahnya kan itu. Maka itu akan menjadi kompetensi yang akan diunggulkan, istilahnya kan gitu ya. Maka nanti skim-skim yang lain Mbak, kita akan dorong Mbak, kalau itu sudah berjalan akan kita dorong skim-skim yang lain. Jadi ini adalah memang butuh proses yang lama untuk teman-teman ya, paling tidak 2 tahun, dan ini kita sudah berjalan 2 tahun, ternyata bikin pendaftarannya juga proposal yang diajukan itu juga butuh koreksi yang cukup lumayan detail ya, banyak ya. Mudah-mudahan doa teman-teman semuanya, lembaga SP Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bisa berhasil untuk bisa disahkan sehingga nanti menjadi lembaga yang profesional, benar-benar teman-teman nanti kalau misalkan ikut pelatihan itu kelebihannya adalah diakui oleh negara, satu ya. Kedua, teman-teman PD lah terkait dengan kegiatannya ada, dan kalau di lembaga-lembaga yang sudah seperti itu maka biaya kan jadi murah Mbak. Kenapa murah? Karena nanti akan kita jual ke tempat-tempat yang lain, perguruan tinggi yang lain, misalkan gitu, mahasiswa tempat lain misalkan itu ya, sehingga ada terjadi subsidi silang lah istilahnya kan gitu. Itu yang saya harapkan. Jadi sehingga saya bagaimana mendorong kegiatan pelatihan yang ada itu semurah mungkin kepada mahasiswa, itu yang saya inginkan. Jadi karir-karir yang ada itu akan saya saya create istilahnya gitu bersama tim ya tentunya. Bagaimana pelatihan-pelatihan yang ada ini benar-benar mahasiswa bisa benar kompetensinya bisa diandalkan. Karena kalau di dalam kurikulum ya teman-teman sekarang dengan adanya teknologi yang ada kan bisa belajar sendiri ya. Tetapi untuk keahlian itu kan butuh proses yang teman-teman juga harus ikut. Kemarin seperti ada soft skill kan, itu ya, ada pelatihan bahasa Inggris BBC, TOEFL itu ya, itu kan itu bagian dari pernyataan saya yang sudah saya telurkan, istilahnya saya keluarkan istilahnya itu ya, saya dorong ya. Nanti akan muncul Mbak skema-skema pelatihan-pelatihan yang lain sehingga karir-karir yang ada itu akan bisa di-create secara tuntutan daya saing kita tentunya akan secara nasional maupun internasional itu Mbak. Jadi itu yang saya ingin kembangkan bersama P3M tentunya. P3M itu apa? Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Jadi artinya memang tidak hanya pelatihan-pelatihan itu, nanti penelitian, ada pengabdian masyarakat, itu kita dorong melalui P3M. Jadi itu yang saya dorong bersama-sama, yang direkturnya di sini adalah nanti kita tunjuk adalah Pak Ahmad Sukatmaja ya. Itu yang kita dorong nanti, mudah-mudahan teman-teman semua mahasiswa bisa mengikuti dan bahkan terstruktur ya, mulai dari semester 1, misalkan semester 1 itu mungkin ya kalau pertama mungkin LDKM misalkan itu ya, nanti semester 2 apa, semester 3 apa, jadi terstruktur, jadi terpola sehingga kompetensi itu bisa dibangun sesuai dengan harapan mahasiswa juga. Silakan nanti teman-teman mahasiswa kompetensi yang ada itu bisa melewat fakultas boleh, kalaupun nanti ada pengembangan-pengembangan lewat di luar juga silahkan. Jadi
silahkan bebas untuk bisa ini, tapi kita juga punya program yang memang harus diikutin dan itu wajib untuk mahasiswa bisa mengikutinya gitu ya, supaya kompetensi yang dibangun sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan apa keinginan kita bersama, sehingga output outcome-nya itu bisa terwujud. Itu Mbak yang saya inginkan. Oke. Oh Pak, kan mahasiswa yang pengen kuliah nih pasti bingung nih, aduh kuliah di mana ya, gitu kan. Menurut Bapak nih, apa sih perbedaan utama kuliah di FEB, UIA dibanding fakultas lain di luar sana? Ya, jadi kalau misalkan apa ya istilahnya, kalau perbedaannya gitu ya. Jadi gini Mbak, kampus kita ini kan kampus tempat terpadunya ilmu dan agama. Jadi maka kurikulum yang ada, SKS-nya kan kita dibandingkan dengan kurikulum yang lain, insya Allah kita lebih banyak Mbak. Jadi dengan adanya yang dikelola oleh MKU itu kita akan banyak, dan ada kajian-kajian keislaman ya, dalam pengembangan Islam itu kan kita juga lakukan gitu ya. Kalau di dalam IPEK itu kan ada kegiatan seminar, ada macam-macam. Kalau di kampus kita kan juga sudah banyak yang dilakukan ya, sehingga itu. Nah, perbedaan yang lain tadi yang saya sampaikan bahwasanya 3 pilar tadi itu Mbak, antara IQ, SQ, EQ itu yang harus ditopang di dalam pembelajarannya, dan itu bisa dilakukan, dikembangkan oleh mahasiswa sendiri istilahnya kan gitu. Tidak hanya di dalam pembelajaran saja 3 pilar itu harus ada, tapi nanti mahasiswa juga akan 3 pilar itu, kompetensi yang ada, knowledge, skill, attitude itu harus melekat itu Mbak. Kalau ingin jadi orang sukses di situ, dan ukuran kecepatan itu yang membedakan lagi. Jadi sehingga harapan kami, lulus itu kita nggak akan lama-lama. Kalau dulu mahasiswa kita misalkan gitu ya, lulus misalkan apa ya, 3 bulan, 6 bulan misalkan gitu ya, untuk bisa dapat kerja misalnya itu. Besok insya Allah 3 bulan udah bisa clear untuk dapat pekerjaan. Bahkan kalau yang kelas karyawan, karirnya bisa meningkat kan, karena kompetensi-kompetensi yang dibangun itu sesuai dengan harapan masyarakat tentunya kan gitu. Itu yang membedakan itu Mbak, sehingga yakinlah bahwasanya kita kalau di tempat yang perguruan tinggi yang lain Mbak, kalau misalkan itu mohon maaf ya, ilmu dan agama itu kan seolah terpisah ya, ada dikotomi istilahnya kan gitu. Tapi kita enggak Mbak, justru terpadunya ilmu dan agama. Dan saya kalau mempelajari ilmu dan agama itu, saya tuh dulu ya dari Erlangga itu konvensional yang saya dapat Mbak. Saya justru belajar banyak di Asafia ini, terpadunya dengan ilmu dan agama, bagaimana itu aplikasi penerapannya, sehingga ternyata Mbak, saya itu juga dulu waktu dekan sebelum saya ya, itu ada Pak Karnaen, itu tokoh syariah yang mereka juga mantan direktur IDB di ini Bank Dunia. Itu bahwasanya ilmu dan agama itu ternyata benar-benar menyatu Mbak. Artinya gini, apa masalah kehidupan kita itu di Quran ada semua, sehingga matriks di Quran itu benar-benar terwujud. Ada masalah apa saja di dalam pengetahuan, di dalam keterampilan, di dalam perilaku kita istilahnya gitu ya, apa saja Quran ada jawabannya. Itu yang saya juga ternyata saya bersyukur juga ya, saya bergabung dengan Asafia. Maka saya menjadi dosen kita di sini, walaupun saya kemana-mana tadi saya cerita, tapi saya alhamdulillah home base-nya saya bertahan di Asafia itu karena memang saya senang dengan Asafia, dan saya bertahan di sini. Saya diberi amanah ya, saya insya Allah akan ikutin lah ya, karena memang ini amanah. Jadi itu Mbak. Jadi saya yang benar-benar membedakan itu di Susan, saya bertahan sampai sekarang ini ya karena itu. Jadi di UA itu balance ya Pak antara pendidikan sama agama. Yeah. Tuh guys, jadi jangan ragu buat daftar di UIA. Oke, selanjutnya Pak. Ada nggak sih Pak pesan untuk mahasiswa yang masih ragu dengan jurusannya atau merasa salah ambil jurusan? Ini saya termasuk yang salah ambil jurusan sih Pak kayaknya. Kayak, aduh saya akuntansi Pak. Kayak menurut Bapak apa nih pesannya nih untuk orang yang salah jurusan seperti saya dan mungkin teman-teman saya juga? Gini ya Mbak, jadi kalau ada yang masih ragu bagaimana sih memilih yang jelas gini Mbak, saya kan berada di dalam ya, sehingga saya tahu persis ya di dalam kita ini. Alhamdulillah dosen-dosen kita punya pengalaman yang sangat luar biasa, pengalaman di dalam akademisi, bahkan ada yang praktisi pun juga bergabung juga mengajar kan misalnya gitu. Jadi itu yang menjadi kalau kita masih ragu di dalam, lihatlah dosen-dosennya siapa. Dan alhamdulillah dosen-dosennya Asafia ini sangat luar biasa, mereka ini pejuang-pejuang yang tangguh menurut saya. Jadi menurut saya loyalitasnya dan segala macamnya itu tidak terukur menurut saya kan itu ya, sehingga
Itulah kekuatan di Asafiyah kalau teman-teman bisa melihat dari dosennya. Yang kedua adalah dari sarana prasarananya, Mbak. Jadi sarana prasarananya kalau di kita di kampus Asafiyah khususnya di Fakultas Ekonomi, Mbak, itu sarana prasarana juga nggak kalah dengan perguruan tinggi yang lain, misalnya kan gitu loh. Itu yang menjadi penekanan ya kepada teman-teman adik-adik mahasiswa dan siapapun lah ya istilahnya kan gitu ya. Karena sarana prasarana ini kan eh, di mana-mana juga ada. Nah, kita coba lihat kalau misalkan di prodi manajemen akuntansi itu kita punya labnya. Lab itu adalah bagaimana kita bisa belajar praktek misalnya kan gitu ya. Bahkan praktek itu kan sampai ada pelatihan-pelatihan kemarin yang terakhir kemarin itu adalah ada pelatihan terkait dengan aplikasi software Akurit di akuntansi kan gitu ya. Pelatihan soft skill dan segala macamnya itu kan lab-lab yang ada itu kan kita sudah punya. Bahkan nanti ada lab yang inkubator bisnis karena kita tagline kita kan berkembang nih, dulu kan kita Fakultas Ekonomi namanya ya, sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maka apa sih yang membedakan bisnis itu? Maka andalan kita sekarang ini adalah bagaimana kita menciptakan adanya lab inkubator bisnis, Mbak. Jadi artinya nanti mahasiswa itu dipersiapkan kalau ingin jadi bisnis yang sukses itu nanti akan dipersiapkan bagaimana langkah-langkah mereka bisa sukses di dunia bisnis. Itu yang akan kita dorong, Mbak. Itu jadi sarana prasarananya kita coba siapkan misalnya gitu ya, ada lab komputer, lab bahasa itu kan sudah biasa ya, Mbak, tapi kita coba intensifkan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada. Organisasi kemahasiswaan, intra maupun ekstra itu kita juga punya, Mbak. Jadi silahkan teman-teman kalau masih ragu coba ditengok dilihat kegiatan-kegiatan kita juga kalah menarik. Bahkan kalau kita ikut lomba ya walaupun nggak juara satu istilahnya gitu ya, tapi kita masih oke lah istilahnya gitu ya. Apalagi kalau kita Asafiyah, kalau kita lomba baca Quran misalnya gitu ya, insya Allah lah dari FAI dari mana itu yang teman-teman itu kan juga dari kita juga ada, Mbak, kemarin yang semester yang baru lulus kemarin itu tahun kemarin juga ada yang kita mahasiswa dari Aceh itu sangat luar biasa itu. Jadi itu contoh ya. Nah, tidak kalah menariknya kan sarana prasarana yang lain ada kita kalau ke kampus kan luas ya parkirnya, gedung kita kan juga sangat luas megah kan itu ya. Itu juga menjadi kunci ya karena fisik itu kan ternyata juga menjadi perhatian khalayak apalagi generasi sekarang ini ya, gedungnya kan gitu ya misalkan gitu. Bahkan untuk sarana prasarana olahraga, Mbak, kalau di kampus kita kan ada yang namanya ada futsal, ada basket gitu kan ada, Mbak. Nah, di Fakultas Ekonomi juga kita siapkan, Mbak. Di lantai 3 itu ada ruangan yang untuk tenis meja. Kita tenis mejanya sudah ada loh, Mbak. Gitu. Jadi tidak sekedar kita belajar ilmu istilahnya gitu ya, tapi apa ya supaya kita ini sehat jasmani dan rohani, Mbak. Itu kita lakukan, Mbak. Kita buat, Mbak. Silakan diberdayakan oleh mahasiswa untuk bisa olahraga. Kalaupun nanti ada di grade olahraga yang lain, silakan di lantai 3 itu ada, Mbak. Kita siapkan satu ruangan khusus untuk bisa bagaimana kita bisa sehat jasmani rohani. Jadi itu adalah jadi mudah-mudahan kita nggak salah pilih, Mbak, karena itu memang kita grade kita tidak kalah bersaing istilahnya gitu ya dengan perguruan tinggi yang lain. Kita coba bangun itu semuanya, maka saya harapkan kegiatan-kegiatan BEM yang ada gitu ya itu kita dorong. Alhamdulillah saya terakhir 1 tahun ini dengan BEM ini sangat luar biasa. Terima kasih BEM sudah melakukan polarisasi kegiatan-kegiatan yang menunjang di kegiatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Karena apa? Karena sekarang aja, Mbak, kalau kegiatan yang ada itu kan coba kemarin untuk mahasiswa baru kita besok hari Sabtu tanggal 26 itu ada open house, Mbak. Open house itu adalah bagaimana kita bisa melakukan penerimaan pendaftaran itu di Fakultas Ekonomi dan sehingga nanti tanggal 26 itu open house itu bagi mereka yang mau mendaftar itu kan dapat voucher gratis pendaftaran misalkan gitu. Terus bahkan kalau di kita ada yang namanya MGM itu member gap member, Mbak. Jadi member gap member itu program dari kampus 1 SK Rektor itu bahwasanya bagi mahasiswa atau siapapun istilahnya gitu yang membawa mahasiswa di Asafiyah di Fakultas Ekonomi khususnya itu akan dapat fee yang lumayan menarik gitu. Satu orang 750.000. Nah, kalau 10 orang sudah berapa? Kan itu kan lumayan ya bagi adik-adik mahasiswa yang bisa membawa mahasiswa Fakultas Ekonomi itu bisa dapat itu, Mbak. Jadi, nah, besok open house ini kita prioritaskan juga tambahnya tadi itu voucher gratis pendaftaran, Mbak. Jadi artinya pada saat
hari besok ya, tapi tidak berlaku untuk yang lain jadi gitu. Tapi member itu optimalkan juga karena itu memang karakter yang bisa kita lakukan gitu. Jadi itu bisa gitu. Bagi teman-teman adik mahasiswa calon dan semua masyarakat barangkali terkait dengan ini. Jadi saya bergabung di Asabia ini sudah 30 tahun. Jadi artinya saya tahu persis ya. Jadi artinya kekuatan kita itu seperti apa misalnya gitu. Jadi itulah yang menjadi pilar kita, bagaimana kita bisa berjuang di kampus tercinta kita istilahnya kan gitu ya, sehingga harapan kami tadi itu adalah kalau misalkan mahasiswa masih ragu, bahkan tadi sudah saya sempat share ke teman-teman terkait dengan link. Kalau bingung itu ada scan barcode yang bisa bisa di share ya ke teman-teman, sehingga kita punya link. Jadi kita pendaftaran Penmaru kan kita juga sudah mulai digital gitu ya Mbak. Jadi semua informasi bisa diakses lah istilahnya gitu ya melalui digital kan itu ya. Itu yang barangkali nanti teman-teman bisa lakukan. Dan upaya-upaya untuk MGM, jadi besok itu open house tanggal 26 itu kita undang Mbak. Jadi seluruh guru-guru BK. Kalau dulu kita ada acara guru-guru BK juga banyak, tapi kita undang 20 saja. Tetapi kita akan mengajak guru BK itu dengan 5 siswa Mbak. Kita wajibkan 5 siswa untuk bisa hadir, sehingga ada acara talkshow, dan talkshow itu akan ada pembicara utama kita itu dari Ketua Yayasan Pendidikan Swasta di Jakarta istilahnya kan itu ya, bersama dosen kita. Nanti ada Pak Rianto sebagai Kaprodi di akuntansi kan itu ya, ada Pak Agus Santoso itu di prodi manajemen. Itu nanti akan mengisi bagaimana sehingga lebih banyak bisa dijelaskan di sana. Teman-teman diharapkan bisa datang untuk bisa melihat untuk seperti apa sih Fakultas Ekonomi. Nah, syukur-syukur nanti langsung bisa daftar Mbak, registrasi. Jadi kita siapkan voucher gratis pendaftaran, dan nanti MCM-nya kita bisa lakukan misalnya gitu ya, sehingga kalau ada mahasiswa bisa membawa MCM-nya kan lumayan ya untuk uang kuliah, bisa gratis misalnya. Kalau bawa 10 kan berarti lumayan itu kan. Itu saja barangkali closing saya. Jadi insya Allah teman-teman semuanya pastikan melangkah bersama dengan kita. Tadi yang saya sampaikan di awal, sukses itu bisa dibangun cepat. Jadi 3 pilar tadi kalau kita bisa lakukan semua, memang tidak mudah ya untuk melakukan 3 pilar tadi teman-teman, karena saya dalam kehidupan itu saya merasakan kalau dalam kehidupan itu ada ujian, ada masalah, ada semalam. Tapi semuanya itu Mbak, semakin ada ujian semakin itu makin cepat. Kalau kita bisa ini dengan rasa syukur, rasa sabar dan segala macamnya, itu insya Allah itu kecepatan itu akan kalau kita kan pernah ada cita-cita, gantunglah cita-cita setinggi langit misalnya kan gitu ya. Kalaupun jatuh, jadilah bintang di langit. Artinya bintang di langit ada teman-teman nanti bisa berkarya di masyarakat tuh banyak. Jadi apa saja misalnya gitu ya. Jadi itu saja, karena saya juga berjuang di sini. Nanti kalau tadi kan ini pendidikan juga nggak terbatas ya. Ya saya berharap karir saya pun juga di dunia pendidikan kan saya ngajar, maka bikin buku. Ini buku saya juga baru ya, jadi manajemen bisnis digital ini. Jadi saya juga lakukan. Jadi buku saya sudah 4 ya. Buku saya sudah 4, jadi terkait dengan SDM ada diktat saya juga ada banyak, 4 atau 5 sudah di untuk mendukung perkuliahan. Jadi nanti kalaupun saya nggak di dekan misalnya saya akan melakukan penelitian, menulis buku kan itu kan ya. Saya tuh nikmat jadi dosen Mbak sebenarnya, karena ini amanah saja kan itu ya. Jadi saya bahkan saya juga namanya bisnis ya, saya juga mulai merintis Mbak bisnis. Jadi artinya teman-teman semuanya di mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, tidak hanya di dalam pinter di dalam keilmuan, penelitian, pengabdian, bisnisnya juga harus jalan. Itu yang harapan saya bisa ditularkan. Kita harus belajar. Memang nggak ada sukses yang tanpa kerja keras, kerja cerdas dan seterusnya itu. Jadi insya Allah kalau kita niatkan itu semuanya dengan 3 pilar tadi, itu saya merasakan kecepatan sangat luar biasa. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan doa saya bersama teman-teman tim struktur mahasiswa kita akan jauh lebih sukses, lebih melesat sukses. Insya Allah, amin. Amin. Ya, Tuh guys,
Udah denger kan banyak voucher-voucher menggiurkan. Masa kalian nggak tertarik sih? Pasti tertarik kan? Jangan lupa daftar ya di UIA, Universitas Islam Aisyafiyah. Oke, gimana nih Sobat Balance? Seru kan obrolan kita kali ini bersama Bapak Dekan kita? Buat Sobat Balance, jangan lupa untuk follow media sosial FEB UIA dan HIMSI untuk acara-acara seru lainnya dan kegiatan menarik lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Bapak. Ya, ya, makasih.